Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Inter-VLAN, konfigurasi VLAN pada router, terang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengkonfigurasi VLAN pada switch dengan men-tagging interface yang terhubung ke PC-PC klien. Langkah selanjutnya sebelum kita pindah konfigurasi ke perangkat lain untuk semua interface yang mengarah ke device klien ini, sudah kita tagging ya. Dan langkah selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita punya satu jalur yang akan menghubungkan dari switch ke router. Dan kalau kita lihat pada topologi di sini ada yang namanya terang. Karena nantinya di jalur ini akan mengalirkan lebih dari satu VLAN ID. Berbeda dengan yang mengarah ke device klien. Kalau di device klien kan sudah jelas untuk jalur interface Ethernet 01, misalkan dia sudah jelas ini adalah VLAN 10. Berikutnya pun untuk device klien yang lain. Sedangkan untuk jalur yang ke arah router ini nantinya akan kita alirkan lebih dari satu VLAN ID. Karena di dalamnya akan ada VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Nah, makanya modelnya perlu kita ubah menjadi terang. Lalu kemudian bagaimanakah caranya? Cara membuat terang. Caranya kita kembali ke switch terminal, ini. Kemudian kita ketikkan configure terminal. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan interface yang mengarah dari switch ke router ini, interface-nya interface ETH header ke 00. Kemudian kita enter. Nah, kemudian switch port terang encapsulation dot 1Q. Kemudian enter. Kemudian jadi cara pertama kita harus melakukan encapsulation .1Q terlebih dahulu. Apabila sudah, selanjutnya modenya kita ubah menjadi mode terang. Caranya tinggal kita ketikkan switch port mode terang, kemudian enter. Ya, selesai. Kemudian kita exit. Enter. Kemudian Ctrl C untuk kembali ke menu utama. Lalu kita cek pada tabel terangnya, kita ketikkan. Kemudian kita ketikkan show interface terang. Kemudian enter. Nah, terlihat pada tabel sudah terdapat satu interface ETH00 seperti yang ada pada topologi. Kemudian jika dilihat statusnya dia sudah trunking. Dan VLAN yang dialirkan dalam interface ini ada VLAN 1, kemudian VLAN 10, kemudian VLAN 20. Nah, begitu ya cara untuk mengubah mode akses menjadi mode terang. Selanjutnya kita beralih ke perangkat lain, yaitu router. Router yang kita gunakan yaitu router Mikrotik. Dan untuk mengkonfigurasinya kita akan meremote menggunakan Winbox. Langkah awal yang akan kita lakukan, kita harus membuatkan interface VLAN-nya pada Mikrotik. Mari kita ke Winbox, kemudian pada menu interface kita klik. Kemudian kita
klik pada tab VLAN. Nah, kemudian kita tambahkan. Kemudian pada tab general di kotak name kita berikan nama, misalnya berikan nama VLAN 10. VLAN 10. Kemudian pada kotak VLAN ID kita ketikkan, biar tidak lupa kita samakan saja VLAN 10, berarti ID-nya kita ketikkan 10. Kemudian untuk interface-nya kita pilih header yang mengarah pada switch, yaitu header kedua. Kemudian klik apply, klik OK. Selanjutnya kita buatkan lagi VLAN untuk VLAN 20, klik tambahkan. Kemudian pada tab general kita berikan nama VLAN 20. Kemudian untuk VLAN ID-nya biar tidak lupa kita samakan saja ID-nya dengan nama yang di atas VLAN 20, VLAN ID-nya kita ketikkan berarti 20. Nah, kemudian untuk interface-nya kita pilih header yang mengarah pada switch, yaitu header ke-2. Kemudian klik apply, klik OK. Kemudian mari kita lihat pada tab interface. Nah, di sini terlihat artinya VLAN 10 dan VLAN 20 ini berada di bawah header kedua. Untuk menambahkan interface VLAN-nya sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan men-setting atau mengkonfigurasi supaya PC-PC yang ada di masing-masing VLAN ini bisa saling berkomunikasi atau mengobrol. Nah, pastikan kita harus pasangkan alamat IP. Jadi kita harus pasangkan alamat IP-nya juga di router ini. Nah, di sini bisa kita lihat, ketik IP, klik IP kemudian address. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di header 1 sudah mendapatkan IP secara otomatis atau DHCP dari ISP karena terhubung ke internet. Untuk header 1 kita abaikan saja dahulu. Sekarang kita fokus untuk menambahkan alamat IP ke dalam masing-masing interface VLAN-nya. Caranya di sini klik tambah, tambahkan, kemudian pada kotak address-nya kita masukkan alamat VLAN 10 seperti yang sudah direncanakan pada topologi, yaitu 192.168.254/24. Kemudian untuk kotak interface-nya kita pilih VLAN 10. Ini untuk IP yang ada pada VLAN 10. Kemudian klik apply, klik OK. Nah, lalu kemudian kita tambahkan lagi untuk IP yang ada di VLAN 20. Nah, untuk IP address-nya pada kotak address kita masukkan alamat VLAN 20 seperti yang sudah direncanakan pada topologi, yaitu 192.168.254/24. Kemudian untuk interface-nya kita arahkan ke VLAN 20. VLAN 20. Nah, ini untuk IP yang ada pada VLAN 20. Kemudian kita klik apply, klik OK. Nah, untuk konfigurasi alamat IP-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan setting DHCP server pada masing-masing VLAN pada MikroTik supaya PC-PC klien bisa mendapatkan IP secara otomatis dan bisa saling berkomunikasi antar PC walaupun beda network. Kita klik IP, kemudian DHCP server, kemudian kita klik tab DHCP setup. Yang pertama kita akan pilih untuk interface-nya VLAN 10. Kemudian klik next. Kemudian klik next. 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 Ya, selesai. Kemudian kita buatkan lagi satu DHCP server satu lagi untuk VLAN 20. Ini untuk interface-nya diarahkan ke VLAN 20. Kemudian klik next. Klik next, 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 next,
Ya, selesai. Nah, sudah terdapat dua konfigurasi, dua DHCP. Kemudian untuk mengecek DHCP servernya ini berhasil atau tidak, kita bisa pindah ke tab lists. Nah, di sini terlihat bahwa Mikrotik ini sudah mendistribusikan 5 nomor IP ke masing-masing klien atau ke masing-masing komputer. Nah, di sini terlihat untuk VLAN 10 mendapatkan 3 IP secara otomatis. Kemudian untuk VLAN 20 mendapatkan IP secara otomatis 2 IP, ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nomor IP ini akan terdistribusikan atau didistribusikan apabila komputer PC kliennya dalam keadaan nyala dan terhubung ke switch. Jadi seperti itu ya untuk konfigurasi virtualan pada sisi Mikrotik. Pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan pengujian pada PC-PC klien. Apakah PC kliennya bisa saling berkomunikasi dan apakah hasil konfigurasi yang kita lakukan ini berhasil. Baiklah, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.